Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian. Di kesempatan kali ini semoga sahabat matematik sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Sahabat matematik, di luar sana kondisi masih pandemi, semoga kita tidak menghabiskan waktu di luar rumah dengan sia-sia. Jika tidak ada keperluan yang penting, silakan stay at home dan semangat untuk belajar. Kita isi waktu di rumah dengan belajar bersama-sama. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan. Di jenis bilangan kita masih punya pembahasan tentang operasi bilangan pecahan yang pada kesempatan video sebelumnya kita telah mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian pada pecahan biasa. Nah, di kali ini sahabat matematik sekalian, kita akan mencoba membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Oke, untuk masuk ke pecahan desimal dalam operasi penjumlahan dan pengurangannya juga sama, dibagi jadi dua item. Untuk penjumlahan dan pengurangan juga perkalian dan pembagian, karena di dua sub operasi itu ada perlakuan yang berbeda, begitu ada tips dan trik yang berbeda dalam menyelesaikannya. Nah, sebelum membahas tentang operasinya, kita ingatkan kembali pecahan desimal itu. Sahabat matematik sekalian masih ingat ya, pecahan biasa itu apa? Pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi ada A per B, begitu ya. Kalau pecahan campuran, pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 1, 2 per 3, begitu ya. Nah, sekarang di pecahan desimal kita nyampe ke bagian yang ketiga. Bilangan desimal itu bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, secara umum nanti seperti ini, tapi selain pembagian dengan 10, 100, dan 1000, sahabat matematik ternyata juga bisa mendapatkan bilangan desimal itu dari pembagian pecahan biasa. Seperti pecahan biasa itu 2 dibagi 5, nanti bentuk sederhana dari pembagian 10, 100, atau 1000 begitu. Jadi tidak harus 100, 1000, atau 10, tapi bisa dikecilkan yang nanti nilainya juga hampir sama dengan yang ini. Oke, sebagai gambaran mungkin kita ingatkan kembali ya pecahan desimalnya seperti apa. Nah, sebelum nanti kita bahas penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, sahabat matematik sekalian, ada satu catatan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal di sini punya perlakuan untuk menjumlahkan dua bilangan desimal atau lebih atau mengurangkan, maka sahabat matematik kuncinya harus meluruskan posisi komanya. Nah, kalau bilangan desimal kan identik dengan koma, maka sahabat matematik nanti ada satu di sini. Ini K-nya, kuncinya. Nah, di sini. Ini kuncinya untuk pengerjaan penjumlahan dan pengurangan. Oke, tadi kita masuk sebentar mengingatkan sahabat matematik tentang pecahan desimal. Kalau kita punya begini, sahabat matematik sekalian, tadi disebutkan kalau pecahan desimal itu gini, untuk pecahan desimal dulu ya, biar sama-sama ingat. Pecahan desimal itu pecahan yang diperoleh dari pembagian 10, 100, 1000. Misalnya kita punya 1 per 10. Nah, kalau kita hitung bentuk lain, diobservasikan ke bentuk lain, misalnya kita bikin dengan aturan apa itu istilahnya. Kita bisa bikin seperti ini. Nah, kita nambah 0 di belakang, nambah koma di atas, begitu kan. Nah, 10, 2, 10, 1. Nah, ini bentuk desimal itu yang ini. Nah, pembagian dengan 10. Tapi tidak harus 10, 100, atau 1000. Coba kita pakai yang lain, contoh yang kedua misalnya. Pecahan desimal dari misal bentuk terkecil, misalnya kita punya 2 per 5. Nah,
2/5 ini kalau dibagi dengan aturan apa itu Forogapit ya. Ini 2 dibagi 5 kan tidak bisa nambah 0, nambah koma, nambah 0 di sini 4. Nah, ketemunya kan 0,4. Jadi kita tulis di sini ya. 2/5 itu 0,4. Nah, ini ternyata sahabat matematik kalau pembagiannya tadi kan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka 0,4 ini saya tuliskan di sini 0,4 itu bisa ditulis 4/10. Nah, kalau 4/10 dikecilkan jadinya 2/5 disederhanakan. Nah, dibagi 2 ya. Nah, ini bentuk paling sederhana kan sama ya dengan ini dari 4/10 pembagian 10 hasilnya sama gitu. Tapi yang diakui di sini tadi adalah 10-nya. Nah, hasilnya 10 yang ini dipakai 0,4. Jadi kembalinya kenapa tadi disebutkan kembalinya ke pembagian 10, 100 atau 1000. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih diakui yang ini. Nah, walaupun hasilnya bentuk terpencilnya 2/5, tapi di sini dijadikan 4/10 sehingga ketemulah 0,4. Nah, ini yang kita sebut dengan pecahan desimal. Nah, sobat matematik sekalian, untuk menjumlahkan sini operasi untuk operasi tambah atau kurang, maka syarat utamanya untuk menjumlahkan bilangan desimal itu komanya harus lurus. Nah, misalnya kita punya dua bilangan ya, dua bilangan 0,75 ditambah 0,3. Nah, sahabat matematik ini berbeda ketika kita punya ini ada 3 digit, ini ada 2 digit ya, 2 digit sama dengan berapa? Bedakah dengan kalau kita punya misalnya bilangan bulat saja 70, ini 3 digit bikin 3 digit. Oke, 123 ditambah 21. Nah, kalau kita bikin penjumlahan bersusun, jawabannya nanti kita bandingkan. Kita kerjakan dulu yang kedua ya, yang B. Yang bilangan bulat itu kan sudah kita pahami bersama. Nah, kan kita mengurutkannya dari belakang. Dari belakang gitu kan aturannya. Sehingga ketemunya 144. Nah, ini kalau bilangan bulat biasa diurutkan dari belakang. Nah, tapi kalau untuk bilangan desimal urutkannya dari lurusnya koma dari depan misalnya. Tapi tidak harus dari depan ya sahabat matematik. Dari komanya harus lurus begitu. Nanti karena ada jenis yang lain barangkali depan nanti kita bikin contoh. Apakah harus dari depan 0,75 di sini kita punya 0,3. Nah, posisi koma harus lurus. Di belakang koma itu ada satu digit di belakang koma ini juga 1 digit. Nah, komanya harus lurus begitu. Walaupun yang satu ada 2 digit, yang satu ada 1 digit nggak masalah. Yang penting di sini komanya lurus. Nah, setelah ini baru kalau ini ditambah ya ditambahkan. Kalau di sini tidak ada berarti 0. Nah, 3, 0, 1. Berarti 1,05 begitu. Nah, ini cara penjumlahan dan pengurangannya. Untuk pengurangan juga sama. Pengurangan nanti juga sama, harus diluruskan posisi komanya. Yang pertama, kalau bilangan bulat gitu kan, pada operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat itu kalau dibikin bersusun maka syaratnya harus diurutkan dari belakang gitu kan, dari belakang letaknya. Nah, kalau pada bilangan desimal untuk mengoperasikan penjumlahan pengurangannya komanya harus lurus, tidak harus urus dari depan. Sekali lagi, maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, sahabat matematik, kita kasih contoh lagi ya. Untuk penjumlahan sama pengurangan sama sih, kondisinya sama. Jadi yang pengurangan nanti di sini saja. Misal kita punya 3, ini contoh yang tadi ya, untuk mengungkapkan
tidak harus urut dari depan, tapi harus lurus koma gitu. Jadi yang A ini tidak harus urut dari depan. Nah, tapi lurus komanya, lurus koma. Nah, kota kuncinya di sini. Kita kasih contoh seperti ini. 34,75 ditambah dengan 1,21. Nah, kalau sahabat matematik nanti ini ngerjakannya urut dari depan, jadinya 34,75, terus 1, 2, 1 begini. Mohon maaf, komanya di sini ya. Nah, 1,21 begini. Kalau dijumlahkan nanti jadinya 58. Nah, komanya tidak tahu. Komanya ini ikut yang atas atau ikut yang ini begitu. Nah, ini kan ada 6, ada 4. Komanya di yang depan sini atau yang sini. Nah, kita nggak tahu. Tidak tahu posisi komanya yang tepat yang mana. Karena ada 2. Nah, yang seperti ini keliru. Maka yang benar untuk menjawab 34,75 ketika ditambahkan dengan 1, maka posisi komanya di sini diletakkan. Di depan koma ada berapa? Ada satu bilangan yang 1, terus sisanya 2. Ya, ini aja. Nah, ini baru dijumlah. Maka jawabannya 6, 8. Nah, posisi koma lurus. Lihat. Nah, di sini 5, di sini 3. Nah, sehingga jawabannya adalah 35,86. Nah, kalau ini sahabat matematik harus ditulis dalam pecahan campuran karena ini depannya bilangan bulat ya. Maka dia berupa pecahan campuran 3475 per 100. Kok bisa per 100? Iya, karena di belakang koma ada 2 digit. Nah, kan nolnya ada 2. Nah, kalau yang ini 1,21 berarti ya 121 per 100. Nah, karena di belakang ada 2 digit. Nah, kemarin kan kalau penjumlahan seperti ini kan lebih mudah kan. Nah, mohon maaf ini 9 ya. Nah, kalau sudah sama, ini kan sama penyebutnya, berarti bilangan bulat dengan bilangan bulat ditambahkan, 34 tambah 1, 35, sudah betul. 75 ditambah 2, 1, 96, sudah betul, per 100. Nah, kalau ditulis dalam pecahan desimal, 3596, 35,96. Nah, ini cara yang betul. Ini harus urut, ya, posisi komanya. Oke, sekarang kita ambil contoh untuk pengurangan. Kalau pengurangan misalnya kita punya pengurangan. Nah, pengurangan contohnya misalnya kita punya 0,75 dikurang misalnya 0,473. Nah, kita urutkan posisi komanya yang penting. Berarti 0,75, ini komanya urut, di depan koma ada 1 digit 0. Nah, belakangnya diurutkan tinggal 473. Nah, yang atas ini 3-nya tidak punya pasangan, tadi sudah dibilang kalau tidak ada itu ada nolnya di sini tapi tidak ditulis kan. Nah, berarti ini jadi 7 kalau dikurangkan, di sini ada 7, di sini ada 2. Nah, 0,277. Jadinya per 1000 karena 3 ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa jadi 277 per 1000. Nah, matematik. Kalau mau mengecilkan ya monggo silakan. Tapi karena tadi bilangan desimal itu bilangan pembagian dari 10, 100 sama 1000 dan seterusnya ya hasilnya seperti ini. Ini untuk pengurangan bilangan desimal. Jadi untuk penjumlahan sama pengurangan kata kuncinya ada di posisi meluruskan koma. Komanya harus lurus baru nanti bisa dioperasikan. Begitu. Oke, insya begitu sahabat matematik pertemuan di kesempatan kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Tidak harus merubah. Jadi di sini sudah sejenis, tinggal mengoperasikan. Cuma ada catatannya 1 tadi. Nah,
Nanti kita tinggal bahas untuk materi selanjutnya. Nah, nanti ada perkalian sama pembagian yang di sini punya tips dan trik berbeda. Nah, meskipun begitu nanti kita bikin secara normal dulu, kayak pecahan, kayak bilangan bulat. Nah, nanti baru kita cari tips untuk perkalian dan pembagiannya. Oke, terima kasih sahabat matematik. Kesempatannya semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.